Salam Sekapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran hari ini adalah seni budaya kelas 10 semester 1. Hari ini kita akan membahas tentang materi teknik seni rupa 2 dimensi. Pada pelajaran seni budaya pada umumnya ada 4 rumpun. Yang pertama, 1. Seni rupa. Yang kedua, seni musik atau suara. Yang ketiga, seni tari. Dan yang terakhir adalah seni teater. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini tentang teknik seni rupa 2 dimensi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menunjukkan sikap responsif dan proaktif terhadap lingkungan dan sesama serta menghargai karya seni dan pembuatnya. Yang kedua, mendeskripsikan konsep bahan, media, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Menyebutkan 3 media yang dapat menggunakan dalam berkarya seni rupa. Menyebutkan 3 teknik dan dapat menggunakan dalam berkarya seni rupa. Dan yang paling utama adalah menunjukkan kemampuan menerapkan asir dalam menggambar bentuk berdasarkan melihat model, serta kemampuan menggambar bentuk sesuai karakter berdasarkan melihat modelnya. Berikutnya adalah saya sampaikan materi selanjutnya. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang disajikan atau ditampilkan dari satu sisi arah atau sudut pandang mata yang mempunyai sifat atau karakter panjang, lebar, luas, dan tinggi. Selain itu juga, karya seni rupa 2 dimensi disebut juga karya seni rupa murni atau dwimatra. Antara lain dalam karya seni rupa 2 dimensi adalah kita membahas tentang media 2 dimensi. Apa yang perlu disiapkan dan juga perlu disediakan dalam menggambar 2 dimensi itu. Pada umumnya, media yang diperlukan dalam kreativitas seni rupa 2 dimensi adalah media lunak dan cair. Media lunak berupa pensil B, pensil warna, akuarel, krayon, dan pastel. Sedangkan media cair berupa cat air, cat poster, cat minyak, dan jenis pewarna lainnya. Setelah kalian mengetahui media yang digunakan dalam 2 dimensi, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang teknik seni rupa 2 dimensi. Berikut ini adalah beberapa teknik seni rupa 2 dimensi, yaitu 1. Teknik Dussel, yang kedua teknik asir, yang ketiga teknik blok, yang keempat teknik semi blok, kelima teknik transparan, dan satu lagi teknik pointillis. Apa yang dimaksud dengan teknik-teknik Dussel, asir, blok, semi blok, transparan, dan pointillis? Mari saya jelaskan satu persatu. Teknik Dussel adalah teknik menggambar atau melukis untuk mendapatkan kesan ruang gelap terang dengan cara menggosok untuk meratakan warna. Teknik ini biasanya dilakukan oleh anak-anak SD dengan menggunakan media pensil. Biasanya teknik ini disapukan pada kertas, kemudian hasil dari sapuan kertas itu baru digosok-gosokkan ke media gambar yang telah dibentuk objek gambarnya. Contoh yang ada di bawah itu berupa gambar teknik Dussel. Selanjutnya adalah teknik asir. Teknik asir yaitu teknik menggambar atau melukis untuk mendapatkan kesan ruang gelap terang dengan cara menumpuk garis ke arah kesan terang gelap yang diinginkan. Teknik ini biasanya digunakan bila menggambar atau melukis dengan media pensil B atau pensil warna. Contoh gambar yang di bawah itu adalah menggunakan pensil B
atau pensil HB, yaitu menggunakan teknik gelap terang yang dipakai dalam menggambar. Berikutnya adalah teknik blok. Teknik blok yaitu teknik menggambar atau melukis untuk mendapatkan kesan ruang dengan cara menutup secara merata bagian-bagian yang gelap. Teknik ini biasanya menggunakan media tinta atau warna plakat. Contoh yang ada pada gambar di bawah. Kemudian selanjutnya adalah teknik semi blok. Teknik semi blok yaitu teknik menggambar atau melukis untuk mendapatkan kesan ruang atau gelap terang dengan cara menggabungkan teknik asir dan teknik blok. Contoh berikut adalah gambar teknik menggunakan semi blok. Sehingga di situ ada kesan gelapnya dan juga ada kesan terangnya. Sehingga kelihatan gambar itu timbul atau kelihatan 3 dimensi. Berikutnya adalah teknik transparan atau yang disebut juga dengan teknik akuarel. Teknik transparan yaitu teknik menggambar atau melukis untuk mendapatkan kesan ruang gelap terang dengan cara menggunakan warna-warna tipis, dan teknik ini sangat cocok apabila melukis dengan cat air. Contoh seperti pada gambar yang di bawah dan juga di samping. Berikutnya yaitu kita mengenal adanya sifat bahan seni rupa 2 dimensi. Karena tadi sudah dijelaskan tekniknya, tinggal sekarang kita mengenal sifat bahan yang akan dipakai dalam karya seni rupa 2 dimensi. Dari setiap media memiliki sifat dan bahan yang berbeda-beda. Seperti contohnya pada berikut ini. Cat air yaitu memiliki sifat transparan sehingga lebih cocok digunakan untuk melukis dengan sapuan kuas yang berbulu lembut. Cat poster yaitu cat jenis ini memiliki sifat plakat atau menutup sehingga lebih tepat untuk gambar poster dan desain grafis. Berikutnya tinta bak yaitu tinta ini ada 2 jenis, cair dan batangan. Tinta bak dapat digunakan dengan teknik blok dan teknik transparan. Kesan transparan dapat dilakukan dengan mencampur air sesuai keinginan. Tinta bak banyak digunakan pelukis-pelukis tradisional di Bali untuk membuat sebuah kontur-kontur objek. Berikutnya, cat minyak, yaitu cat ini menggunakan pelarut minyak atau oil paint. Cat minyak memiliki sifat menutup dan umumnya digunakan pada kain kanvas. Cat minyak dapat diekspresikan secara bebas pada kain kanvas seperti dengan sapuan kuas tipis, sapuan kuas tebal, atau sapuan jari tangan dan plototan langsung dari tube cap. Warna batik atau pewarna batik yaitu warna ini umumnya digunakan untuk menghasilkan karya-karya batik seperti batik tulis dan batik cap. Warna batik juga dapat digunakan untuk melukis dengan teknik semprot atau teknik seperti proses membatik, yaitu menggunakan cantik ataupun teknik cap. Berikutnya, seni rupa 2 dimensi yaitu merupakan seni suatu bentuk karya rupa untuk keindahan atau untuk kepuasan pribadi bagi seniman maupun bagi penikmatnya. Seni murni sengaja diciptakan untuk mewujudkan curahan nurani atau keindahan karya seni rupa yang digolongkan ke dalam seni rupa murni 2 dimensi, yaitu lukisan dan kriya murni 2 dimensi. Contoh berikut tentang lukisan. Pengertian lukisan merupakan karya seni rupa murni hasil dari curahan nurani. Pelukis dalam bentuk 2 dimensi dan keindahannya dapat dinikmati dari arah depan saja. Seni lukis berbeda dengan menggambar. Kalau menggambar lebih menekankan kemampuan dalam menghasilkan bentuk yang tepat atau mirip, sedangkan melukis lebih mengutamakan
kebebasan berekspresi dengan didasari media. Media dalam seni lukis antara lain seperti kertas gambar, kanvas, cat air, cat minyak, krayon, pensil, dan media lainnya. Selanjutnya, karya lukisan tidak hanya menampakkan bentuk-bentuk objek saja, melainkan juga menampilkan nilai-nilai subjektif. Penggunaan bentuk objek adalah melalui komposisi yang meliputi keseimbangan proporsi, kesatuan, ritme dari suatu unsur objek. Sedangkan pengungkapan nilai subjektif adalah melalui ekspresi, kreativitas, ide atau gagasan yang mendapat menciptakan gaya atau corak lukisan. Berikut contoh-contoh bentuk lukisan. Dari lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, kemudian lukisan gaya kemasan, lukisan karya Basuki Rahmat, mozaik dengan cara menempel-nempel dengan berbentuk seperti kristik, dan ini juga kemudian kolase dengan menempel dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau daur ulang yang bisa berupa kertas ataupun bahan-bahan lainnya. Kristik yaitu menggambar dengan media sulam di kain kristik. Dan sekarang setelah kalian mendapatkan materinya dan juga sudah paham apa itu tentang teknik karya seni rupa 2 dimensi, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tugas yang harus kalian kerjakan di minggu-minggu ini. Tugasnya yaitu yang pertama, cukup kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan karya seni rupa yang memiliki panjang dan lebar. Kemudian berdasarkan fungsinya, karya seni rupa itu dibagi menjadi 2, sebutkan dan juga jelaskan. Kemudian kamu lihat pada soal yang ketiga itu adalah lukisan bebek yang ada pada gambar itu. Kemudian disebut karya apa, kamu deskripsikan. Kemudian yang keempat, kesan yang timbul dari komposisi gambar di samping itu adalah apa? Tolong dijelaskan. Dan yang terakhir tugasnya adalah membuat gambar 2 dimensi dari perabotan rumah tangga dengan menggunakan teknik pointillis. Tadi sudah disebutkan, maaf, untuk teknik pointillis adalah tekniknya adalah membuat gambar itu dengan menggunakan media gambar titik-titik atau garis-garis atau lengkung-lengkung. Sekian, semoga kalian bisa menikmati materi ini dengan enjoy dan juga bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan segera dikerjakan dan diupload di Google Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian mata pelajaran hari ini mengenai teknik seni rupa 2 dimensi. Untuk tugas jangan lupa segera dikerjakan, jangan bermalas-malasan dan segera diupload ke Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.